Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Romo Ramani, saudara-saudari umat Buddha, saudara-saudara sedama, ataupun Anda semua yang dimanapun berada, salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menguraikan dhamma tentang manfaat meditasi untuk kesehatan fisik dan mental. Tentunya berbicara tentang manfaat meditasi, pada saat ini meditasi menjadi cukup terkenal di negara barat, Eropa dan Amerika. Banyak penelitian tentang kesehatan yang dihubungkan dengan meditasi. Dari para akademisi, dokter, itu sekarang mulai melakukan penelitian dan mengembangkan meditasi ini sebagai salah satu obat atau terapi dalam menyembuhkan penyakit. Bahkan sekarang obat-obat kimia atau obat-obat itu sekarang banyak dikurangi. Sekarang digantikan dengan terapi meditasi ini. Untuk itu, bagaimana itu manfaat meditasi berdasarkan hasil penelitian dan riset terbaru? Salah satunya adalah mengelola stres. Jadi stres itu biasanya karena kita punya keinginan, kecemasan, dan lain sebagainya yang kita berharap semuanya yang kita tercapai ternyata tidak tercapai, itu bisa menimbulkan stres. Dan ini ternyata bisa disembuhkan juga dengan atau dikelola dengan meditasi. Sebenarnya kalau bicara manfaat meditasi ini, kita itu berbicara bagaimana manfaat meditasi ini sudah ditemukan dan sudah ditemukan oleh Buddha kurang lebih 2600 tahun yang lampau sebelum Masehi. Sang Buddha sudah menguatkan banyak manfaat meditasi, baik itu meditasi samatha bhavana ataupun vipassana bhavana. Manfaatnya banyak sekali, tetapi temuan-temuan terbaru menemukan bahwa ada relevansi, ada hubungan antara meditasi Buddhis atau samadhi dengan kemajuan teknologi saat ini atau kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Yang tadi yang pertama mengelola stres, kemudian yang kedua mengelola gangguan kecemasan dan depresi. Ini juga ada studi yang mengemukakan seorang bermeditasi 2 minggu, 8 minggu, itu kecemasannya mulai hilang dan hidupnya menjadi tenang. Nah, ini bisa jadi dengan apa? Dengan meditasi ini. Kemudian lebih tenang, kemudian relaksasi fisiknya. Nah, itu dari manfaat meditasi sesuai hasil penelitian yang kedua. Kemudian meningkatkan kesadaran diri. Ya, kita menjadi sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sadar setiap saat. Ini adalah esensi sebenarnya dari meditasi Buddhis itu sendiri. Tapi memang ditemukan di dalam penelitian terbaru juga relevan juga di sini. Dengan bermeditasi ini akan lebih fokus, akan lebih terkonsentrasi, atau para pelajar, dia prestasinya akan meningkat dengan apa? Dengan bermeditasi rutin setiap pagi ataupun menjelang tidur. Ini menjadikan daya konsentrasinya menjadi kuat, sehingga memperkuat pemahaman dalam belajarnya. Kemudian yang kelima, mencegah pikun. Ini biasanya usia 60 tahun ke atas, itu cenderung masa-masa pelupa dan sebagainya. Ternyata
studi ilmiah itu mengemukakan dengan kita bermeditasi, justru malah meditasi itu orang jadi tidak pikun atau bisa tadi hidup kesadaran. Kalau orang pikun kadang kan bisa dilihat dari biasanya mengulang-ulang pertanyaan yang sudah disampaikan lagi, ataupun kata-kata yang sudah disampaikan lagi kepada anak cucunya. Nah, kadang semacam itu. Jadi ini bisa diatasi juga dengan meditasi. Kemudian menjadi diri sebagai makhluk hidup itu menjadi lebih baik, maksudnya di sini. Jadi dengan meditasi cinta kasih itu orang lain ataupun diri sendiri akan merasakan manfaat kasih sayang, saling menghargai bagi diri kita dan bagi orang lain, dan orang lain merasa bahagia apabila bersama kita. Yang selanjutnya, membantu menghilangkan kecanduan. Apabila kita kecanduan narkoba, alkohol, ataupun rokok, itu pun bisa diatasi dengan kita menerapkan meditasi ini. Selanjutnya, ini juga sebenarnya sudah dikemukakan oleh Sang Buddha dari efek dari meditasi cinta kasih. Ini juga akan meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini tidurnya akan berkualitas, walaupun tidak lama, tetapi dengan itu. Kemudian yang nomor 9 itu menurunkan tekanan darah. Ini dikemukakan oleh para dokter melalui studi ilmiahnya, ternyata orang yang sering meditasi karena tadi orangnya sabar dan kemudian penuh pengendalian apa yang terjadi dalam hidupnya, kemudian tekanan darahnya pun akan normal, tidak mudah emosinya meledak-meledak. Itu dari situ. Yang ke-10 itu membantu penderita kronis mengontrol gejalanya. Jadi nanti saya akan menyampaikan bahwa ternyata ada efek samping dari meditasi ini, membantu menyembuhkan penyakit-penyakit kronis, penyakit kanker, liver, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Ini bisa sembuh dengan meditasi. Kemudian meningkatkan perasaan bahagia dan sejahtera. Ini di penelitian 2016, yaitu dari Harvard University dan universitas lain yang ada di luar negeri, itu mengungkapkan bahwa ternyata perasaan hidupnya semakin bahagia. Nah, nanti akan saya kemukakan lebih lanjut. Kemudian meningkatkan imunitas sebenarnya di sini. Dengan kita bermeditasi, kekebalan tubuh kita akan semakin meningkat. Selanjutnya dari imunitas ini tentunya kita akan tidak mudah terserang penyakit atau virus-virus yang ada di sekitar kita. Itu dengan kita bermeditasi. Dari manfaat meditasi tadi, nomor pertama itu juga sudah masuk di dalam kajian ilmiah juga, yang mengelola stres itu diteliti pada tahun 2004 itu juga sudah diteliti bahwa dengan meditasi itu dapat betul-betul menjaga seseorang untuk terhindar dari stres dengan meditasi kesadaran. Itu saya menambahkan dari poin yang nomor 1. Selanjutnya, Romo Ramani dan Bapak Ibu saudara-saudari semua, dari realitas, jadi banyak orang-orang yang sembuh dengan meditasi. Nih, saya mengemukakan ini ada 3 orang yang cukup terkenal, yaitu Yogi Mingun Rinpoche, ya, yaitu seorang pelatih meditasi. Beliau dari Kathmandu, Nepal. Jadi awalnya mengalami kecemasan dalam dirinya sejak kecil. Kemudian berlatih meditasi, dari meditasi itu pun kecemasan yang timbul di dalam
pikiran atau batinnya menjadi hilang. Selanjutnya, di Barat, itu di Eropa ataupun Amerika, dari hasil pelatihan-pelatihan yang diterapkan oleh Yonggi Mingyur Rinpoche ini, apa yang diperoleh? Ternyata menimbulkan studi ilmiah, yaitu apa? Dengan melihat bagaimana proses pikiran itu. Jadi pikiran kemudian dipotret melalui media atau sarana IT, nah, itu untuk melihat bagaimana pikirannya, dari kondisi otaknya bagaimana kesiapan otaknya. Dan dari hasil penelitian ternyata otaknya itu tidak cepat menua, fisiknya juga kelihatan tidak cepat menua juga. Dan dari hasil penelitian tersebut, usianya 14 tahun lebih muda dari usianya sekarang. Istilahnya bukan usianya tetap bertambah, tetapi orangnya tampak muda 14 tahun dari usia yang sekarang. Itu juga. Kemudian studi ilmiah yang dilakukan juga di Amerika, apa yang terjadi dari Yonggi Mingyur Rinpoche ini bersama para biksu yang lain, itu kemudian disuntik atau diinjeksi cairan yang menyebabkan yang menyebabkan kulit ini akan melepuh. Ya, jadi menyebabkan kulit melepuh. Jadi ada dua kelompok yang dilakukan penelitian. Penelitian yang pertama dengan orang-orang yang tanpa meditasi, tetapi dengan proses penyembuhan memakan makanan yang bergizi. Subjek penelitian yang kedua dengan orang yang bermeditasi, para biksu atau biku tadi, tetapi makan sederhana walaupun tidak bergizi, tetapi dengan rutin bermeditasi. Setelah diinjeksi itu, disuntik dengan cairan tadi, apa yang terjadi? Kesembuhan cepat terjadi pada orang-orang yang rajin bermeditasi. Padahal makannya juga tidak bergizi dibandingkan kelompok orang-orang yang makan bergizi tadi. Jadi sembuh dari kulit yang tadi dari injeksi yang kulit tidak melepuh tadi, ini kesembuhannya lebih cepat. Itu studi ilmiah. Kemudian kita tahu juga bahwa ini Ibu Erlina Kang sekarang sudah mendiang. Beliau di tahun 1997 menderita kanker. Dan dari rutinitas meditasi beliau, meditasi selama 40 hari, itu beliau juga kemudian sembuh. Bahkan itu sudah dibawa ke Singapura, bolak-balik ke Singapura. Dokternya memutuskan untuk tetap dioperasi dan diambil kankernya. Tapi dengan tekad yang kuat, Ibu Erlina Kang itu sembuh dari kanker dengan bermeditasi itu. Setelah dibawa ke Singapura lagi, diminta oleh dokternya, ternyata dicek oleh beberapa ahli, oleh 4 ahli, sampai 5 ahli, sampai beliau merasa kecapean di Singapura karena capek diperiksa dari satu dokter spesialis ke spesialis yang lain, ternyata juga tidak ditemukan kankernya, sudah menghilang. Kemudian dokternya itu menanyakan, agama apa Anda? Anda beragama apa? Buddha. Kemudian malah bilang Amitabha, silahkan berdoa di wihara. Ya, gitu. Itu karena kekuatan meditasi. Yang selanjutnya kita mengenal ini Ibu Titik Puspa. Ya, Ibu Titik Puspa ini juga artis terkenal, ya. Ya.
Jadi Ibu Titik Puspa itu sembuh dari kankernya, kanker serviknya setelah meditasi selama 13 hari. Nah, walaupun di usia yang sudah lanjut usia, tapi beliau tetap sembuh. Ini membuktikan bahwa meditasi ini membawa dampak kesembuhan bagi siapa? Bagi orang yang mau rutin melakukan meditasi tersebut. Kemudian para praktisi meditasi yang tentunya kita juga tidak mengenal semua, tetapi banyak orang yang sembuh dari penyakitnya dengan meditasi ini. Baik, sebelum lebih lanjut saya menyampaikan bagaimana hubungan meditasi dan ilmu pengetahuan. Jadi tadi mengapa orang-orang tersebut Yang Yimingyu Rinpoche, kemudian Ibu Erlina Kang, kemudian Ibu Titik Puspa bisa sembuh? Ya karena apa? Meningkatkan kesadaran dalam hidupnya. Dari hidup sadar setiap saat. Dan nanti ada hubungannya juga dengan sila. Bahwa dengan kita bermeditasi atau berlatih samadhi itu ada hubungannya dengan ada tekad, kemoralan yang harus dilakukan. Maka di sini kemudian diteliti dan menimbulkan efek pada apa? Hasil penelitian terbaru, ilmu pengetahuan terbaru yang namanya neuroscience. Nah, ini dikenal sekali dalam ilmu psikologi. Nah, jadi ilmu yang mempelajari saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-beluk otak manusia. Jadi otak ini merupakan organ yang mengatur kesadaran manusia sebagai unsur utama pembentuk identitas manusia. Jadi pusat kesadarannya di otak. Itu sudah disampaikan oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lampau. Ya. Jadi sudah disampaikan oleh Sang Buddha itu. Jadi bagaimana sebenarnya pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, itu di situ. Jadi memang bahwa pikiran menjadi pusat utama. Maka di sini seseorang yang ingin bahagia, ingin hidupnya tenang, semuanya itu ya dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi pikiran ini betul-betul menjadi cermin bagaimana seseorang bisa hidup bahagia itu ditentukan dari pikirannya. Jadi dengan mengontrol pikiran-pikirannya, jadi meditasi ini akan membawa manfaat. Tadi untuk apa? Melatih pikirannya. Pikiran yang terkontrol itu menyebabkan kesehatan fisik dan mental. Tadi secara fisik, orang tadi sudah dikemukakan dari hasil-hasil penelitian di atas, tidak mudah kena penyakit, bahkan secara fisik juga organ-organ tubuhnya yang sakit menjadi cepat sembuh. Ya. Secara mental tidak mudah stres, tidak mudah emosional dan sebagainya, itu adalah pengaruh-pengaruh dari meditasi. Dan ini sudah disampaikan oleh Buddha lama sekali. Dan kita seharusnya sebagai umat Buddha bangga dengan apa yang kita pelajari dengan agama kita terkait meditasi ini. Jadi, maka seseorang yang berbicara, berbuat dengan pikiran baik atau pikiran yang terkendali, maka kebahagiaan itu akan mengikutinya bagikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ini disampaikan Sang Buddha dalam Yamatawagga. Ini. Jadi, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, ternyata hubungan ilmu pengetahuan dan agama Buddha itu sangat erat, dan agama Buddha sejalan dengan ilmu pengetahuan. Sebelum ada pengembangan ilmu pengetahuan, agama Buddha ini sudah menyampaikan dari hasil studi ilmiah yang dilakukan Sang Buddha melalui samadhinya. Jadi samadhi itu ilmiah karena apa? Mengamati, menyadari dari apa?
dari setiap aktivitas yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu, dengan kesadaran itu, hidup kita menjadi lebih tenang, damai. Itu yang diperoleh dari meditasi tersebut. Selanjutnya, Buddha ini menyampaikan di dalam Girimananda Sutta Anguttara Nikaya bagian 10. Ini pada waktu itu ada seorang biku yang namanya Yang Mulia Girimananda itu menderita sakit yang parah. Kemudian Yang Mulia Ananda itu mengetahui Yang Mulia Girimananda itu sakit keras sekali. Kemudian menghadap Sang Buddha dan meminta nasihat bagaimana agar Yang Mulia Girimananda ini bisa sembuh dari sakitnya dengan cinta kasih yang dimiliki oleh Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan bahwa kalau Yang Mulia Girimananda Sutta itu bisa menyadari 10 persepsi, dia akan sembuh dari penyakitnya. Kemudian hal tersebut dipelajari oleh Yang Mulia Ananda, kemudian disampaikan ke Yang Mulia Girimananda. Dengan penyadaran tersebut, Yang Mulia Girimananda sembuh dari sakitnya, kemudian bangun kembali. Ini apa? 10 tersebut adalah, jadi bagaimana kita atau Yang Mulia Girimananda itu menyadari dari persepsi ketidakkekalan, persepsi tanpa diri, tanpa ada diri, aku yang kekal, persepsi terhadap kekotoran batin, persepsi terhadap bahaya, melepas, persepsi terhadap melepas, persepsi tentang hilangnya nafsu, persepsi tentang penghentian, persepsi tentang ketidaktertarikan, persepsi tentang terhadap seluruh dunia, ketidaktertarikan terhadap seluruh dunia, kemudian persepsi tentang ketidakkekalan semua bentukan, dan persepsi tentang kewaspadaan akan nafas. Jadi terakhir ini Sang Buddha menyampaikan bahwa dalam tubuh ini adalah tidak kekal. Semua yang disebut dengan penderitaan itu bisa lenyap dengan apa? Dengan kita tahu sebabnya. Dengan tahu sebabnya itu kita bisa menyiapkan penderitaan. Oleh sebab itu, Yang Arya Girimananda itu kemudian bermeditasi anapanasati, memperhatikan keluar masuknya nafas, kemudian menyadari. Dari hal tersebut menyadari ketidakkekalan yang ada di dalam tubuhnya, ini sebagaimana dikatakan kewaspadaan akan nafas di poin yang 10, beliau sembuh dari sakitnya. Kemudian timbul pertanyaan dari Bapak Ibu Romo Ramani, berarti bagaimana hubungannya dengan karma? Dengan karma. Bapak Ibu dan Romo Ramani, saudara-saudara sedama yang berbahagia, tentunya karma itu seorang yang berbuat itu tetap akan menerima hasil perbuatannya. Tetapi dengan kita bermeditasi, karma itu kita menjadi sadar bukan faktor utama. Jadi kama wipaka, hasil dari perbuatan kita yang lampau itu bisa kita terima dengan sikap yang tenang, sikap yang sabar, dan mau mengendalikan diri, kemudian kita tidak pasrah terhadap apa yang kita terima tersebut dengan hidup berkesadaran. Dari itu, maka kama wipaka atau hasil perbuatan yang berbentuk penyakit itu bisa kita terima dengan baik, dan kemudian kita bisa bersahabat dengan penyakit kita dan kita bisa sembuh dari penyakit. Kalau penyakit yang kita hadapi itu, yang sedang kita derita itu kita tolak, malah semakin kita akan sakit. Itu Sang Buddha katakan
bahwa ketika kita menolak, kita menderita sakit, tapi kita menolaknya, malah sakit itu akan semakin bertambah. Tetapi ketika kita menerima sakit itu, dan kemudian kita bersahabat, tidak membenci, dan kemudian kita sadari penyakit itu, kita pusatkan kesadaran kita terhadap penyakit tersebut, kemudian pelan-pelan kita lepaskan, maka itu akan sembuh seperti yang disampaikan oleh para praktisi meditasi yang tadi sembuh dari kanker tadi. Maka dari itu, saat bermeditasi, misalnya sakit paru-paru, ya kita ada, hai paru-paru, bagaimana kabarmu? Nah, diajak bicara, diajak komunikasi. Memang sudah didiagnosis sakit, diajak. Kemudian bagaimana pengendalian dirinya dan lain sebagainya. Nah, ini kesadaran di situ, kemudian kita menjadikan kita itu lebih tenang, kemudian hidupnya tidak digeroti oleh penyakit tersebut. Tapi penyakit itu lama-kelamaan akan menjauh dari kita. Karena apa? Karena kekuatan dari kesadaran kita. Baik, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari sedama, kemudian bagaimana sebenarnya caranya agar kita bisa terbebas dari sakit fisik dan mental? Di atas tadi saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya kita tidak bisa menghindari kama atau kama wipaka, ya, hasil dari perbuatan kita yang lampau. Tetapi dengan kita bermeditasi, kita menjadi kesiapan dan kita bisa terlepas pelan-pelan dari hasil perbuatan kita yang lampau, yang berbentuk penyakit tadi, yang tentunya itu bisa menyembuhkan kita. Karena tadi kama itu tidak akan terlepas dari para pelakunya, tetap akan tapi sikap batin, ketenangan, kemudian mentalitas ketika menghadapi penyakit itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, sebenarnya tujuan dari meditasi dalam agama Buddha itu untuk kita memahami penderitaan, kemudian melenyapkan penderitaan. Dan caranya apa? Melenyapkan penderitaan itu ya dengan kita tahu bagaimana menyiapkan sebabnya dulu. Sebabnya dari kekotoran batin ini, dari penderitaan adalah adanya kekotoran batin, yang akarnya itu ada 3. Yang pertama adalah kekotoran batin dalam bentuk akar dari keserakahan, kedua kebencian, dan ketidaktahuan. Ini adalah 3 akar utama di dalam kotoran batin yang ada di dalam diri setiap manusia. Maka kita kenal dengan keserakahan itu loba, kebencian itu dosa, dan ketidaktahuan itu moha. Bagaimana cara melenyapkan? Bagaimana cara kita mengikis 3 akar kekotoran batin tadi? Yaitu dengan jalan mulia berfaktor 8 atau hasta Arya Marga. Maka di sini dikatakan dengan pengertian benar, pikiran benar, itu sebagai bagian dari kebijaksanaan atau panya, kemudian ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, ini dari sila. Kemudian yang keenam, daya upaya benar, kemudian 7 perhatian benar dan konsentrasi benar, ini bagian dari samadhi atau konsentrasi pengendalian pikiran. Jadi Bapak Ibu, mengapa orang-orang yang di atas itu bisa sembuh dari sakit fisik dan mental? Karena mereka mempraktikkan ini. Walaupun mereka bukan beragama Buddha sekalipun, tapi karena mereka menjalankan praktik moral, menjalankan konsentrasi,
pengendalian pikiran dengan baik, maka fisik dan mentalnya menjadi sehat. Itu di situ. Sang Buddha menyampaikan dalam Satipatthana Sutta Majjhima Nikaya, jadi kesuksesan dari samadhi ini tentunya ditentukan dari apa? Aspek sila yang menjadi dasarnya. Ya, moralitas. Kemudian tanpa adanya moralitas, tentunya seseorang juga tidak akan menguasai panya, kebijaksanaan. Jadi saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Inilah bagian-bagian dari meditasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, setelah kita mengetahui dari hal ini, kita menjadi tahu bahwa ternyata dasar dari meditasi adalah dengan melaksanakan jalan mulia berfaktor 8. Hanya sila samadhi ini kita harus lakukan agar betul-betul samadhi ini dapat menyembuhkan atau menyebabkan kesehatan fisik dan mental dalam diri kita. Maka dari itu, kita harus sadar juga bahwa penyakit atau segala hal yang terkondisi dalam batin kita itu semuanya bersifat tidak kekal. Di dunia ini tidak kekal. Semuanya itu bersifat tidak memuaskan. Karena kita tidak bisa mempertahankan kebahagiaan sekalipun. Ya, apakah kita bisa mempertahankan kebahagiaan dalam tempo yang lama? Ketika ada pesta, kita dirayakan ulang tahun, apakah ulang tahun itu akan terus kita hadapi dalam setiap hari itu? Ataupun dalam bertahun-tahun, perayaan dengan pesta, dengan gemerlap dan sebagainya? Tentu kan tidak juga kan, kalau kita contohkan. Kita akan mengalami siklus perubahan. Tidak bisa kita pertahankan, itu namanya tidak memuaskan. Itulah mengapa kita perlu bermeditasi. Perlu hidup bersadaran. Hidup pada saat ini, bukan hidup di masa yang lampau. Sedetik ataupun 2 detik yang lampau. Yang tadi kita lalui, ataupun di hari kemarin. Tapi kita hidup saat ini. Menyadari kehidupan saat ini adalah sarana bagaimana kita bisa melenyapkan kotoran batin melalui jalan mulia berfaktor 8 ini. Jadi hidup sadar setiap saat, jadi mengetahui ketika bagaimana kekotoran batin itu muncul melalui batin kita. Kemudian kita tahu, ketika tahu, kemudian kita menyadarinya, kita mampu melenyapkannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, meditasi merupakan sarana terbaik bagi kita untuk menerapkan hidup yang berkualitas. Kualitas kita dilihat dari bagaimana mentalitas dan spiritualitas kita dalam berkehidupan. Ketika pikiran kita itu kita latih, maka kita mampu mengontrolnya. Inilah seni hidup. Seni hidup universal yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa obat itu ada di dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bermeditasi, berlatih meditasi, dimanapun, kapanpun, dengan menyadari setiap aktivitas yang kita lakukan, agar hidup kita lebih damai, dan betul-betul bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Demikian yang dapat kita sampaikan, yang dapat saya sampaikan dalam uraian Dhamma pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ini ada sumber-sumber yang saya gunakan untuk Dhamma Desana pada kesempatan pagi ini. Kemudian yang terakhir,
penutup dari saya. Saya mengutip apa yang disampaikan Sang Buddha dalam Dhammapada. Tadi, Arogya Paramanglaba, jadi kesehatan adalah perolehan terbesar. Ini sebenarnya sudah disampaikan Sang Buddha pada seorang raja. Jadi Raja Pasenadi dari Kosala itu waktu itu begitu enaknya makan nasi bersama masakan dari daging. Nah, itu daging ayam ataupun yang di situ tidak diceritakan ya, tetapi kemudian karena begitu merasa enak, dia ingin lebih sampai hampir setengah dari keranjang itu habis. Akibatnya Raja Pasenadi dari Kosala itu ngantuk ketika bertemu atau mendengarkan ajaran Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menerima keluhan dari Raja Pasenadi. Kenapa saya setelah makan menjadi ngantuk dan saya menjadi lemah, badannya menjadi besar. Kemudian Sang Buddha menyampaikan tentang hal ini, bahwa hendaknya harus dikurangi. Jadi makan porsi nasinya dikurangi. Jadi yang awalnya penuh, bahkan tadi setengah keranjang, itu kemudian dikurangi menjadi 3/4 piring. Ya, dikurangi, kemudian badannya menjadi langsing kembali. Nah, dari situ badannya menjadi sehat, terkontrol. Oleh sebab itu, bahwa ini ada kaitannya dengan tadi hasta Arya Marga. Jadi, untuk bermeditasi kita juga harus mengendalikan diri terhadap makanan, terhadap hal yang enak-enak, karena itu tidak memuaskan juga. Justru juga akan mengganggu terhadap fisik kita, terhadap kesehatan kita. Oleh sebab itu, olahraga, kemudian makan secukupnya, mengendalikan pikiran dengan samadhi, itu juga mendukung bagian dari kesehatan dalam fisik dan mental kita. Saya lanjutkan, oleh sebab itu, Sang Buddha menyampaikan kutipan Dhammapada ini kepada Raja Pasenadi. Jadi kesehatan adalah perolehan terbesar, kepuasan atau mampu selalu bersyukur adalah kekayaan terunggul, bisa dipercaya adalah kerabat terdekat, dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita senantiasa sehat. Semoga kita dapat mengarungi hidup ini dengan hidup bersadaran, sehingga damai dan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita. Sabe sata bhavantu cittata, semoga semua makhluk sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.